Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kami dapat memaparkan materi kami, serta kami ucapkan terima kasih kepada kelas A, B, C, dan D yang menyempatkan waktunya untuk menyimak materi kami. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Antropologi Kesehatan, Bapak Herul Fadli Muhtar Lutfi, M, Sarjana Farmasi, Magister Biomed. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 2 Antropologi Kesehatan. Materi yang akan kami bawakan yaitu perilaku menyimpang pada prostitusi online. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan program studi kami, yaitu dari jurusan Fisioterapi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama Amelia Vega Armin sebagai pemateri pertama, Sultan Muhammad Rafli sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Jilan Resika Sabri sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga dan pemateri terakhir. Selanjutnya Putri Wulandari sebagai pemateri keempat, dan Rafki Zaski Pratama sebagai pemateri kelima. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu pertama, apa itu norma kesusilaan, kedua, apakah pengertian prostitusi online, ketiga, faktor-faktor penyebab, keempat, akibat-akibat yang akan terjadi, kelima, penanganan terhadap prostitusi online, keenam, prostitusi online di mata hukum, dan ketujuh yaitu kesimpulan. Mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama yaitu Amelia Vega Armin yang akan memaparkan materi yaitu jenis norma yang dilanggar dari prostitusi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Vega Armin dengan NIM 240306501029. Saya di sini selaku pemateri pertama yang akan membacakan materi mengenai norma keasusilaan. Norma keasusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan perilaku atau akhlak yang baik. Seseorang yang menerapkan norma keasusilaan diharapkan dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Norma keasusilaan mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan mencegah berbuat buruk. Norma kesusilaan merupakan standar perilaku yang dianggap baik dan benar dalam hubungannya dengan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku di masyarakat. Norma kesusilaan menetapkan aturan atau prinsip yang dapat membantu menjaga harmoni dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Itulah penyampaian dari saya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri kedua yaitu Saudara Sultan Muhammad Rafli dengan materi apa itu prostitusi online. Selanjutnya yaitu pengertian dari prostitusi online. Online prostitution atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan daring atau online merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak 2 orang pihak, yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial atau disebut PSK. Namun dalam kasus-kasus tertentu terlibat pula orang lain yang berperan untuk memudahkan atau memfasilitasi aktivitas pelacuran dalam jaringan prostitusi online tersebut yang kita mengenalnya dengan sebutan germo atau muncikari. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Indonesia, hanya orang yang memudahkan inilah yang dapat diancam dengan pidana. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri ketiga yaitu Saudari Jilan Resika Sabri untuk memaparkan materinya yaitu faktor-faktor penyebab prostitusi online. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi kedua yaitu faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang pada prostitusi online. Faktor pertama yaitu faktor ekonomi dan gaya hidup. Faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh gaya hidup menjadi salah satu faktor kuat yang mendorong seseorang menjadi pekerja seks online, yaitu
Misalnya, pada pelaku yang masih duduk pada bangku kuliah mengaku bahwa ia pertama kali masuk sebagai pekerja karena malu dengan atribut yang digunakan semasa kuliah. Lalu ia memutuskan untuk ikut melakukan prostitusi online karena penghasilan yang menggiurkan hingga ia bisa menyamai standar fashion di kampusnya. Para pekerja mengadaptasi dua gaya hidup, yaitu pertama, mereka mengikuti tren dan menawarkan layanan untuk menutupi biaya hidup, dan kedua, mereka terlibat dalam perilaku tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, dan menggunakan narkoba. Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang memiliki korelasi dengan kejahatan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya prostitusi. Ketiga, faktor paksaan. Seseorang dapat menjadi pekerja seks karena dipaksa atau diperbudak oleh seseorang atau kelompok. Keempat, faktor pengaruh teman sebaya. Seseorang dapat terjerumus dalam prostitusi karena terpengaruh lingkungan atau teman sebayanya. Kelima, faktor frustasi. Seseorang dapat memutuskan masuk ke lingkungan prostitusi karena sebagai pelarian atas masalah yang dialami. Keenam, perhatian keluarga. Ditemukan juga para pelaku prostitusi yang berasal dari keluarga kaya, namun mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Mereka hanya ingin mencari pelampiasan dan bersenang-senang. Misalnya, ingin mendapatkan teman yang bisa mendengarkan dan memperhatikan, hingga akhirnya merasa nyaman bertemu dengan sekelompok pekerja seks. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri keempat, yaitu Saudari Putri Wulandari dengan materi akibat-akibat dari prostitusi online. Akibat adanya prostitusi online, kehadiran PSK di masyarakat dapat memberikan dampak yang dapat memicu perubahan sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya PSK antara lain: 1. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. 2. Merusak nilai-nilai kehidupan keluarga. 3. Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolescensi. 4. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika seperti ganja, morfin, heroin, dan lain-lainnya. 5. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. 6. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia, berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika seperti ganja, morfin, heroin, dan lain-lainnya. 5. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. 6. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Baik, selanjutnya materi kelima kepada Saudara Rafki Zaski Pratama. Saya persilakan untuk memaparkan materinya, yaitu penanganan prostitusi online. Baik, terima kasih atas kesempatan yang moderator berikan kepada saya untuk membacakan penanganan perilaku penyimpangan prostitusi online dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak negatif prostitusi online melalui seminar, kampanye, dan materi pendidikan. Dan yang kedua, regulasi hukum, memperkuat undang-undang terkait prostitusi dan kejahatan siber untuk menindak tegas praktik yang ilegal. Dan yang ketiga, pemberdayaan ekonomi, menawarkan alternatif mata pencarian bagi individu yang terlibat dalam prostitusi online seperti pelatihan keterampilan dan akses ke pekerjaan yang lebih baik. Dan yang keempat, dukungan psikologis, menyediakan layanan konseling dan dukungan mental bagi individu yang terjebak dalam prostitusi online untuk membantu mereka keluar dari praktik tersebut. Dan yang kelima,
kerjasama antar lembaga, mendorong kerjasama antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan platform online untuk memantau dan menanggulangi aktivitas prostitusi. Dan yang terakhir, penegakan hukum, mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pihak yang memfasilitasi atau terlibat dalam prostitusi online, termasuk penangkapan dan tindakan hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Pada materi terakhir, saya perkenalkan kepada saudari Jilan Resika Sabri dengan materi prostitusi online di mata hukum. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi terakhir, yaitu prostitusi online di mata hukum. Mengapa sih pengguna layanan seksual tidak dipidana? Mereka yang menjadi pengguna layanan prostitusi online tidak dapat diancam pidana karena tidak ada peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menghukum pengguna layanan seksual dengan modus prostitusi online, kecuali hubungan seksual dengan PSK itu dilakukan dengan paksaan, baik dengan kekerasan atau ancaman, kekerasan atau dengan teror. Atau jika ia melakukan dengan anak yang masih di bawah umur, baik dengan persetujuan atau tidak, atau jika ia mengirim atau menyebarluaskan kembali informasi atau dokumen elektronik bermuatan keasusilaan yang dikirimkan oleh PSK tersebut kepada pihak lain. Apabila terbukti bahwa pihak tersebut menyebarkan kembali konten asusila yang dikirim oleh PSK kepadanya, maka ia dikenakan ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu penyimpangan terhadap norma kesusilaan mengenai prostitusi online dianggap sebagai masalah sosial dan moral yang serius dan mempengaruhi masa depan masyarakat. Hal ini memiliki dampak negatif terhadap individu yang terlibat, seperti merusak kesehatan fisik dan emosional mereka, menyebarkan penyakit mental seksual, dan menghalangi kesempatan pendidikan dan karir. Juga menyebabkan demoralisasi, yaitu prostitusi online dapat merusak nilai-nilai kehidupan keluarga dan mempengaruhi anak muda, terutama pada masa pubertas mereka. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.